Selamat pagi Bapak Ibu berkait oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Pada pagi hari kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan telah memberkati hidup kita. Kita ada hari ini lagi semua karena pertolongan Tuhan, kita ada semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Mari kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya lagi kita akan disegarkan secara rohani dan kita kembali dikuatkan untuk menjadi kehidupan kita sepanjang minggu yang kita jalani ini. Oleh sebab itu pusatkan hati dan pikiran untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah akan dipimpin oleh Ibu Nika bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Oleh karena kasih-Nya dan kasih setia Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kita, Dia yang menolong menyertai kita hari lepas hari, waktu demi waktu, sehingga kita semua boleh ada di dalam rumah Tuhan dalam keadaan yang sehat diberkati Tuhan. Semua karena kemurahan-Nya kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan, ku yakin penebusku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Dengan iman kita mau katakan, meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung tertikam, meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin
sementara musik ini menaikkan pujian ini, kita boleh bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena karya yang terbesar, mujizat yang terbesar Tuhan nyatakan lewat karyanya di atas kayu salib. Dia menyatakan kasih-Nya yang besar, mengasihi setiap orang yang berdosa, mengampuni setiap orang yang berdosa. Darah yang mengalir, tangan yang berlubang, kaki yang berlubang, Dia nyatakan kasih-Nya. Dengan darah-Nya yang mahal itu, Dia menyatakan mengasihi kita lebih dari apapun. Mari kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh semua menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, sekalipun dosa kita besar, Dia mampu menghapus, Dia mampu mengampuni setiap dosa kita. Dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita memperoleh anugerah yang terbesar, kasih karunia yang terbesar Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh datang di dalam hadirat-Nya. Dan kita memperoleh damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Kita boleh merasakan bahwa Allah yang setia itu, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita, lebih dari apapun, lebih dari siapapun yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi milik-Nya, Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamat. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku yakin dosaku, saya serahkan pada Bapak Mari. yakin Dia berkuasa, jadi milik-Nya, Dia hidup dalam Yesus Juru Selamatku. Penderitaan Tuhan menjadi sebuah anugerah yang besar atas hidup kita. Anugerah keselamatanlah yang Tuhan buat bagi saudara dan saya. Kita ada hari ini karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk apapun yang kita jalani. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Yesus. Anugerah-Mu, hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kebaikan, hanya anugerah-Mu lah kami terima keselamatan Bapa. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan sama-sama, anugerah-Mu
karena anugerah-Mu Bapa. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kami kuat Tuhan, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagimu. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada hari ini. Hanya karena anugerah-Mu, kami boleh menjalani hidup ini. Hanya karena anugerah-Mu, kami boleh melewati setiap tantangan kehidupan. Hanya karena anugerah-Mu, kami boleh bernafas hari ini. Hanya karena anugerah-Mu, kami terima keselamatan. Hanya karena anugerah-Mu, kami boleh beribadah hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mensyukuri anugerah-Mu. Menjaga anugerah-Mu yang indah atas hidup kami, itu kami selalu dekat dengan Engkau. Oleh sebab itu berkenanlah Engkau atas pujian kami, atas penyembahan kami pada pagi hari ini Bapa. Engkau memberkati kami semuanya, memberkati setiap kami yang melayani-Mu, dan kiranya kami terus boleh memuliakan nama-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Kami dasarkan, kami alaskan ibadah kesucian pada pagi hari ini, dari awal hingga pada akhirnya, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tetap tinggal berdiri, kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman dari buku Bala Keselamatan, halaman 400. Pengakuan iman Bala Keselamatan. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi di dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman,
kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk kembali. Ada pujian di dalam buku Balak Selamatan nomor 27 menyatakan bahwa iman kita pada Tuhan itu adalah dasar hidup kita. Biarlah iman kita selalu kita pelihara, biarlah iman kita selalu kita jaga, dan iman kita selalu tumbuhkan sehingga iman kita kepada Tuhan itulah yang memampukan kita terus sampai pada kekekalan yang Tuhan sediakan supaya mahkota kehidupan itu menjadi bagian kita. Kita naikkan pujian ini. Imanku pada Tuhan itu dasar hidupku, menjadikanku menang selalu. Apa juga yang datang dengan seru menyerang, aku tidak akan digoyahkan. Meskipun banyak kesukaran, aneka rintangan datang kepadaku, aku tahu Tuhan takkan tinggalkan, bila ku setia selalu. Sebentar aku pasti bersoraklah, karena Tuhan berperang bagi diriku. Ku kan menang, menang, menang selalu selamanya. Sandar terus pada Tuhan dalam segenap hidupku, jangan lengah dan jangan bimbang. Bila kita bersatu dengan Tuhan selalu, tak ada kuasa dapat mengalahkan. Iblis akan coba menggoda dengan kesukaran, berbagai bahaya. Yakinlah Tuhan takkan tinggalkan bagi yang harap padanya. Bertahan terus, mahkota tersedia oleh Tuhanku dalam kemuliaannya. Haleluya bagi Yesus Tuhan selamanya. Amin. Biarlah pengikutan kita kepada Yesus sampai kepada kekekalan, sampai Tuhan memanggil kita. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena nama Yesus itu nama yang memikat hati kita. Nah, hanya nama Yesus yang memampukan kita untuk kita boleh hidup dalam kebenaran. Hanya nama Yesus yang menjadikan hidup kita lebih semakin percaya, lebih selalu setia kepada Tuhan. Dan Dia Allah yang selalu menopang akan kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini. Sekali lagi, la 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 la. Hatiku Yesus, 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 Yesus. Nama itu memikat hatiku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Dia berikan hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Katakan Yesus, 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 Yesus. Nama itu memikat hatiku. Dia hapus semua dosaku. Yang baru, hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari.
dalam Tuhan. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Sekali lagi, kesukaan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kesukaanku, itulah kekuatanku, itulah kekuatan. La 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 la, nama itu memikat hatiku. Saudara bersukacita hari ini. Tuhan Yesus yang selalu menolong kita, menyelamatkan setiap kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih dalam lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian baginya. Kita bait kudusnya sebagai bukti karyanya. Kita boleh menyatakan kebesarannya dan hidup yang kekal Tuhan nyatakan. Bait kudusmu, kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Biarlah kita bersorak-sorai, bersukacita di dalam Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami terpilih, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
beribadah bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita orang yang percaya. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam pujian hatiku percaya. Biarlah setiap hati kita boleh percaya dalam segala tantangan dalam kehidupan kita, saat kita susah maupun suka, Tuhan selalu menopang dan menolong kita. Kita naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hey, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Biarlah hati kita selalu mengangkat kepada pujian ini, karena kita boleh bersyukur keselamatan Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan membaca pembacaan Alkitab. Dalam Mazmur 56 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Mazmur 56 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14, saya membacanya di dalam nama Yesus. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan, untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miklam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang menerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong.
waktu aku takut. Aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah yang aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perisaiku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Ayat yang ke-8, apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa yang murka-Mu, ya Allah. Dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Ayat yang ke-14, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Ada pujian di dalam buku Balak Keselamatan nomor 24. Saya mohon kesediaan Ibu Mayor untuk memimpin pujian ini. Iya, nyanyian nomor 24. Cinta sungguh ajaib dan mulia, cintanya Yesus yang tak terduga, yang telah hapuskan segala dosaku. Cintanya Yesus Tuhanku, ajaib dan mulia, sungguh tak terkata. Cinta heran dan sangat berkuasa. Cinta sungguh luar biasa bagiku, orang yang berdosa. Cinta yang mencari dan menemukan hidupku dalam dosa kegelapan. Ku diampuni dan diselamatkan oleh darah Yesus Tuhan. Ajaib dan mulia, sungguh tak terkata. Cinta heran dan sangat berkuasa. Cinta indah sungguh luar biasa bagiku, orang yang berdosa. Bahagia dan sentosa kini hidupku dengan Tuhanku Yesus. Tak ada yang dapat selaikanku lagi, beri kuasa penebus. Ajaib dan mulia, sungguh tak terkata. Cinta heran dan sangat berkuasa. Cinta indah sungguh luar biasa bagiku, orang yang berdosa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan karena Engkau sungguh luar biasa mengasihi, mencintai kami.
hingga hari ini kami ada karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu Engkau telah memberkati, menolong kami, bekerja, berusaha, melakukan seluruh aktivitas kami, sekolah, kuliah, dan semua kami telah menjalani sepanjang minggu ini, semua karena kemurahan Tuhan. Maka patutlah di hari perhentian-Mu Tuhan, kami boleh berhenti dari seluruh pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas kami. Kami ada dalam rumah Tuhan. Kami mau memuji, mengagungkan Engkau. Kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk semua hal yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kami. Karena kami mampu menjalani dan menghadapi semua karena kasih setia Tuhan. Bapa di sorga, kami juga bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang cukup. Engkau berikan kami makan dan minum tiap hari. Kami boleh menikmati semua, itu semua kasih karunia Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami membawa persembahan-persembahan kami. Tuhan suci kuduskan persembahan yang telah kami berikan dengan penuh sukacita, sehingga dapat digunakan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini Bapa. Bapa di dalam sorga, kami serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan. Kembali mereka akan bekerja berusaha sepanjang minggu ke depan. Kiranya Bapa mendahului setiap rencana-rencana, setiap apa yang akan lakukan Tuhan untuk memenuhi seluruh keperluan mereka. Biarlah Bapa Engkau kembali memberkati dan mencukupkan segala keperluan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, Engkau beri mereka sehat kuat Bapa, sehingga mereka boleh melakukan aktivitas mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan lawat mereka hari ini, berikan mereka kekuatan baru. Kami ingat bagi saudara Dana yang berapa hari kemarin Tuhan dia harus mengalami operasi. Tuhan pun akan memberkati, sembuhkan dia Bapa, pulihkan dia kembali sehingga dia boleh beraktivitas lagi. Juga kami mendengar bagi saudari Hani juga berapa hari yang lalu mengalami sakit. Tuhan juga memberkati dia Bapa, sehat kuatkan sehingga dia dapat melakukan seluruh pelayanan-pelayanan dalam tanggung jawabnya di tempat ini dan juga di pekerjaan-pekerjaannya Bapa. Bapa di sorga, kami juga bersyukur untuk Bapak Simon boleh kembali sehat dan ada bersama-sama dengan kami beribadah. Terima kasih Bapa, sungguh luar biasa Tuhan melakukan segala sesuatu indah dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang hidup berserah penuh kepadamu. Dan kami serahkan terus Tuhan, pulihkanlah kesehatan dari Bapak Simon. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Sur yang tidak dapat lagi ibadah karena keadaan dan kekuatan. Namun kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu atas hati Bapak Sur dan Ibu. Tuhan beri mereka sukacita sehingga menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Mereka mengalami terus Bapak kekuatan baru atas hidup mereka. Bapak di sorga, kami juga berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia, yang tidak dapat ke tempat ini beribadah. Tuhan berkati, baik Tante Santoso, Bapak Sui, Ibu Sindong, Tuhan berkatilah mereka. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan atas hati mereka, menikmati usia yang panjang yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bapa di sorga, kami juga terus berdoa Tuhan untuk anak kami Brian. Terima kasih, kalau hari ini pun dia pelayanan, itulah anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan yang luar biasa atas hidupnya. Dia boleh kuat melakukan seluruh aktivitas dan terlebih Tuhan pelayanan di tempat ini. Tuhan perhitungkanlah dengan kasih setia-Mu Bapa. Kami percaya waktu Tuhan, waktu yang indah akan memulihkan dengan sempurna, menyembuhkan dengan sempurna. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan menyatakan itu bagi kehidupan anak kami Brian. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk Cilidia. Kami terus meminta juga belas kasihan Tuhan. Berikan dia sehat kuat Bapa, sehingga dia boleh mengalami juga kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Apapun usaha yang dilakukan untuk kesehatannya Bapa, Tuhan juga memberkati. Bapa di dalam sorga, mungkin ada yang lain yang tidak dapat kami sebutkan nama-nama mereka. Mereka mengalami kelemahan tubuh. Tuhan lawatlah mereka hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang jauh karena pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan berkati, ada keluarga Tobias, Tuhan tolong mereka Bapa dalam perkuliahannya, dalam apapun, dalam rumah tangga, diberkatilah oleh Tuhan.
Kami bersyukur untuk Dr. Elda yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak untuk waktu yang indah. Tuhan berikan kesempatan untuk berkumpul dengan orang tua dan keluarga, terlebih dengan kami di tempat ini Bapak. Engkau berkati juga seluruh rencana-rencana hidup dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, diberkatilah oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan bagi kami semua. Tuhan juga memberkati segala pergumulan, harapan-harapan kami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, pribadi. Tuhan pun turut campur tangan. Tuhan Yesus, kami serahkan semua program kami di Korops ini, khususnya hari esok. Biarlah Tuhan berikan kami waktu yang baik untuk kembali disegarkan bagaimana pengikutan kami kepada Tuhan di dalam gereja-Mu di tempat ini, supaya kami mengerti, kami memahami, dan kami semakin dikokohkan senantiasa hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang terbuka hari ini. Berkati hamba-hamba-Mu Bapa, berkati umat-Mu yang hadir. Biarlah Tuhan menolong mereka hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami tetap menantikan pertolongan Tuhan untuk keputusan pemimpin yang baru. Kami percaya Tuhan, Kau telah turut campur tangan untuk memilihnya. Dan kami berdoa untuk pemimpin kami yang hari ini masih sedang mengerjakan tugas-tugas. Berikanlah hikmat, kemampuan, dan dia boleh melaksanakan, menyelesaikan tugas panggilannya bersama dengan semua jajaran yang ada. Semua dengan baik dan semua untuk mendatangkan kesejahteraan masyarakat di negara ini. TNI Polri pun Tuhan berkati mereka. Kami yang ada di kota Surabaya pun Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang ditimpa bencana alam. Biarlah Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka Bapa untuk menjalani hari-hari mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk mereka yang sedang mengalami peperangan hari-hari ini. Biarlah Tuhan turun tangan, dan kami tahu Bapa cara Tuhan akan memberhentikan semua peperangan itu, dan kami boleh melihat dunia ini dalam keadaan diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkanlah Tuhan seluruh hidup kami. Kami akan menyiapkan hati pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Roh Tuhan bekerja di hidup kami. Urapi hamba-Mu Sersan Mayor Korops yang telah menyiapkan hatinya, hidupnya untuk melayani. Urapi dia hari ini, jadikan dia saluran berkat. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman-Nya berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kita menjadi orang yang benar itu menderita bukan karena dosa kita, tetapi menderita karena hidup di dalam kebenaran. Ada kata-kata yang memotivasi kita, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, tidak ada mahkota tanpa salib, dan tidak ada kemenangan tanpa melewati peperangan. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, mahkota kehidupan tidak akan pernah kita sesali. Kita mengiring Yesus sepanjang hidup kita. Ketika kita boleh dilahirkan di dunia, kita mengenal Tuhan. Sampai saat ini pun kita tetap mengiring Yesus. Kita tidak menyesali. Kita naikkan pujian ini. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Sekali lagi, tak akan pernah ku sesali. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan
Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini iman kami Tuhan, ini janji kami kepada Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi, sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya waktu kesempatan untuk Bapak Yumi. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada pagi hari ini tiba saatnya kami akan membentangkan firman-Mu. Ilhami hamba-Mu. Beri pemahaman yang kuat kepada jemaat agar lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu. Sekalipun lembah air mata melewati, tapi kami percaya kuasa-Mu tak berkesudahan. Dan kami pasti akan memperoleh kemenangan di dalam kehidupan kami. Olehnya Tuhan, firman yang menuntun di dalam kehidupan kami, membuka pelita hidup kami. Ada cahaya kehidupan di dalam setiap jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah hadirat Allah turun pada pagi hari ini. Kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan,
Judul di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan adalah perlindungan. Ini memang jarang dikhotbahkan, tapi saya belajar terus mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan yang ada mirip-miripnya di dalam keadaan saat ini. Dan di dalam masa raya Paskah yang hidup penuh berkemenangan. Dan ada mirip-miripnya juga seperti di dalam kehidupan Yesus. Sebentar lagi kita akan memperingati karya penebusan, karya keselamatan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Dan berlaku bagi setiap orang, mulai dari yang susah hingga sampai yang senang, atau yang miskin sampai dengan yang kaya. Ya. Kalau tadi perikop dikatakan bahwa kepercayaan kepada Allah di dalam kesusahan. Tidak gampang ini menyampaikan ini ya. Saya belajar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah Tuhan adalah perlindungan dalam hidupku. Ya. Cerita ini adalah mengenai cerita Daud. Ya. Apa yang ada di benak kita kalau kita mengenal akan Daud? Kebanyakan orang tahu bahwa Daud mengalahkan Goliat. Daud yang kecil mengalahkan orang yang besar, yang gagah perkasa. Itu yang kebanyakan kita tahu sejak daripada sekolah minggu. Tapi firman ini berbicara adalah bagaimana Daud, cerita kehidupan Daud yang sesungguhnya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang hidup taat kepada Tuhan, hidup di dalam hadirat Allah, tidak menjamin pasti ada persoalan di dalam hidupnya. Contoh dalam hal ini adalah Daud. Ini kisah Daud ya. Daud adalah orang yang beriman. Sementara ada persoalan Daud, dia dikejar-kejar dan ditangkap oleh Filistin, oleh suku bangsa Filistin. Ketika dijadikan tawanan perang pada saat itu, kita tahu Pak, kalau kita berada di dalam tawanan perang, pasti cemas, takut, gitu. Kemudian tidak enak pasti. Kita mau minum dibatasi, kita sakit berobat juga dibatasi. Semua di dalam keterbatasan. Sama kalau kita berada dalam suatu yang tempat tidak enak di tahanan. Pasti mengalami hal yang sama. Nah, Daud adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi hidupnya kena himpitan. Kita boleh belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Coba Alkitabnya dibuka ya, di dalam pembacaan tadi ya. Karena nanti saya pakai beberapa ayat. Saya tidak keluar dari perikop ini. Hidup benar di hadapan Tuhan yang jelas pasti dicintai oleh Tuhan. Pasti kan, kalau engkau anak Tuhan pasti dicintai oleh Tuhan. Gak mungkin Tuhan tidak mencintai saudara, ya toh? Tapi tidak meluputkan bebas dari segala masalah atau memperoleh sesuatu yang serba semaunya sendiri. Saya di dalam kehidupan sebagai orang Kristen, tentunya saya tahu, ya toh, bahwa enak orang Kristen pada saat ini yang mau adalah berkatnya saja. Tidak mengerti akan perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, kebanyakan pada saat ini, hampir banyak orang yang percaya kepada Tuhan mengalami sudut pandang yang berbeda. Aku sebagai anak Tuhan, aku sudah dibaptis, aku sudah berkorban. Tapi kenapa ya doaku tidak dituruti? Itu kebanyakan yang terjadi pada saat ini. Tetapi Daud ketika memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang tak tersembunyi. Coba kita buka Alkitab kita di ayat tadi ya, di ayat yang ketiga dan kelima. Ya, ayat 3 yang kelima. Setru-setruku menginjak-injak aku sepanjang hari.
Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Itu kejadiannya. Hampir mirip kan dengan saat ini. Ayat yang keempat, waktu itu aku takut. Aku ini percaya kepada Tuhan, kepadamu Tuhan. Ya, ayat yang kelima. Kepada Allah yang firman kupuji kepada Allah, aku percaya. Highlight, aku percaya. Aku tidak takut. Highlight. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Di dalam 3 ayat ini Daud percaya akan perlindungan Tuhan. Di dalam kondisi tekanan yang digambarkan diinjak-injak. Dan selalu dicari kesalahan. Pastinya ketakutan. Pastinya di dalam keadaan hidup yang serba terhimpit. Tekanan Daud yang luar biasa. Dia tetap tegak lurus kepada Tuhannya. Dan tahu bahwa Allah adalah sumber perlindungannya. Hal ini akan berlaku bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Yang secara onsite maupun online. Hari-hari ini adalah hari-hari yang susah, saya katakan. Ya memang kalau dengar berita-berita, pasti ada keseimbangan. Ya. Kalau pada saat paslon 2 memberikan berita-berita, oh nanti begini. Oke, ya. Itu adalah janji dan yang kita bisa nikmati nantinya. Tapi nanti setelah pelantikan, nanti setelah disusun anggarannya. Ya toh? Kalau memang itu kenyataannya jadi, sekolah gratis. Apa? Makan gratis. Apalagi yang gratis? Apa? Minum susu gratis. Mama-mama muda atau mama-mama tua ya ini yang minta? Hah? Pak Jokowi itu sering kadang-kadang kalau pidato juga guyon dia ya. Apalagi yang gratis? Banyak kan? Rumah sakit gratis, kuliah gratis, itu nanti. Tapi yang di depan mata. Ada kesusahan? Ada. Siapa yang bilang enggak ada? Apa yang susah saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa? Beras. Naiknya bukan main, ya toh? Apalagi? Telur. Apalagi? Gula. Ya. Repot kan? Repot kan? Ya toh? Mama-mama muda juga pusing kan? Mama-mama tua juga pusing, ya toh? Oh, makmud katanya. Dirubah lagi namanya, makmud. Ya. Itu mama muda itu istilahnya Pak Jokowi ya pada saat pidato gergeran gitu ya. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh ya. Ada sebuah keluarga kecil. Ketika suami istri, ya, dia memiliki anak 4, ya. Anak kecil ini yang paling besar adalah umurnya 8 tahun. Sang ayah, dia seorang pegawai negeri yang hidupnya serba pas-pasan, yang pada saat itu dikala tahun 1963-an. Ya. Hidup dengan pas-pasan, sang ayah menderita sakit pada saat itu. Bed rest. Dia sudah tidak bekerja, tapi gaji masih dikasih karena pegawai negeri. Bed rest yang lamanya bukan main, kurang lebih setahun. Nah, biasanya gereja itu punya peran ya. Mungkin karena si suami dan istri ini, istrinya cerita, ya toh. Ada seorang hamba pelayan Tuhan, ya, yang selalu mengajak anak kecil. Anak kecil ini yang usia 8 tahun, hidup dengan serba pas-pasan. Mungkin kita katakan dengan berkurang, ya. Bagaimana dengan pas-pasan ini? Keluarga ini adalah mengalami himpitan yang luar biasa. Untuk makan juga susah.
Kesehatan yang serba bagi orang tua yang menanggung juga susah, ya kan? Seorang hamba Tuhan, saya katakan hamba itu belum tentu pendeta ya, bisa juga pelayan. Yang mengajak anak kecil ini 8 tahun, setiap hari berdoa di depan rumah, dekat pintu, dengan kursi 2. Yang hampir sama seperti di dalam bala keselamatan kalau sedang memberi bantuan doa. Tangannya selalu di sebelah kiri, yang si tante ini ya, tantenya namanya Tante Lana ya. Dia selalu berdoa. Dengan hidup pas-pasan tentunya berobat ya juga serba pas-pasan, ya kan? Kalau pegawai negeri kan paling di mana? Di puskesmas ya pada saat itu ya. Setiap hari tante ini dengan melayani dengan kasih, dengan doa. Meminta apa? Kesembuhan. Karena dia tahu bahwa ini adalah keluarga yang kurang mampu. Dengan usia 8 tahun. Yang mungkin masih hijau atau tidak kenal apa-apa. Setiap hari pada pukul 5:30 dia doakan dengan cara apa? Berlutut. Dengan hanya 2 orang ya. Dengan kursi tadi. Dan selalu memegang. Doanya kurang lebih berapa? 20 menit. Yang diminta apa? Kesembuhan dan bagaimana kesembuhan orang tuanya. Jadi kadang-kadang berlutut itu bisa juga mendoakan orang lain. Dengan berlutut itu meminta pertolongan orang lain karena dalam keadaan yang sekarat. Dan alhasil singkat ceritanya ditolong oleh Tuhan, disembuhkan. Siapakah anak kecil itu? Adalah saya sendiri. Ya, karena saya pakai istilah anak kecil supaya saya tidak terimbas ke masa lalu. Ya. Nah itulah kadang-kadang bangku tobat atau bangku anugerah ya, yang digambarkan selalu dengan tangan kiri. Dia selalu membantu dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa yang besar, doa yang dengan hati yang tulus disampaikan kepada Bapa yang di sorga, dijawab. Karena tahu kalau sampai meninggal, nggak tahu apakah saya masih bisa ngomong di sini, nggak ngerti saya. Ya, tapi luar biasa. Dan hanya minta kesembuhan karena dalam sekarat bed rest ya, yang tidak ada nuhub ya, uang serba tidak cukup. Jadi jangan khawatir saudara-saudara semua. Pakai firman Tuhan itu dengan sesungguhnya. Belajar akan firman Tuhan itu dengan benar supaya saudara bisa menghayati. Dan apakah orang yang sudah dibaptis atau yang belum dibaptis, yang penting adalah bertobat. Minta pada Tuhan, gratis. Kalau pertolongannya ya dan amin dikabulkan. Sama ketika saya berbicara pada pagi hari ini, bukan saya yang berbicara, adalah Allah sendiri. Pada menit keberapa akan berbicara pada kehidupan saudara? Pada detik keberapa saudara akan menerima kuasa Tuhan? Sambut itu. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak kelihatan. Tapi kuasanya, pertolongannya, perisainya ada di dalam kehidupan kita. Orang yang selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjut. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya tidak mau, ya. Tentunya kita tidak akan minta atau tidak mau, ya. Hal-hal yang sulit dihadapi. Apalagi kadang-kadang di dalam hal keluarga. Ya. Kadang-kadang di dalam keluarga sekalipun, antara suami, istri, dan anak, bisa bertengkar? Bisa. Ada suatu masalah berat, penyakit yang menimbun di dalam dirinya, kadang-kadang gak cerita kepada anaknya, atau anak gak cerita pada orang tuanya, atau permasalahan mungkin terhimpit apapun, bisa terjadi. Dan sangat banyak, itulah yang mengakibatkan perpecahan. Tinggal ujiannya, kita mau tetap tegak lurus, atau kita berpaling meninggalkan. Tidak gampang memang menjalani hidup. Saya berbicara di sini, tidak gampang juga. Siapa yang bilang gampang? Ya, kalau saya menerangkan salah,
saya yang punya dosa lebih besar. Kalau saya membual apa yang saya katakan, saya punya dosa besar. Tapi saya belajar, saya berikan pada saudara, dan pasti diilhami oleh Tuhan, dan Tuhan yang menuntun. Bila kita belajar akan hidup yang benar di hadapan Tuhan, selalu kita berada di dalam hadirat Tuhan. Dan di situ kita memperoleh perlindungan. Amin. Saya rasa dalam strata yang banyak ini, saudara boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Situasi di dalam masalah apapun, pencobaan ujian apapun, kita tetap percaya Allah adalah sumber perlindungan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, coba kita buka ya di ayat 9 dan 10. Nerangno perikop ini lebih gampang sebetulnya. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung air mataku. Kalau tadi dilakukan ada linangan air mata atau melewati lembah air mata. Kutaruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya kau daftarkan? Ayat yang ke-10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Wow. Bahwa Allah memihak kepadaku. Ketika dalam hidup kita sehari-hari mungkin ya, di dalam hal ini tetap tegak percaya kepada Tuhan. Dan biasa ketika saudara di dalam titik paling rendah, saudara disombongin orang, gak usah bu pikirin. Ada Tuhan yang memberikan perlindungan. Sekali Tuhan balik seperti sepeda, hidupmu akan bisa di atas. Kita belajar akan Daud. Daud yang percaya kepada Tuhan, memperoleh kemenangan. Biasanya ketika seseorang mengalami himpitan, apa yang dilakukan? Pasti yang wanita menangis. Linangan air mata, atau melewati lembah air mata, atau air mata yang selalu bercucuran. Dan saya katakan wanita itu tahan stres. Kalau mau cari pegawai yang tahan stres, cari wanita. Karena dia bisa menangis. Dia bisa meluapkan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan orang yang tangguh dan tahan stres karena air mata tadi, ya. Apalagi kalau sebagai orang-orang Kristen yang selalu percaya kepada Tuhan yang di atas. Ketika Daud hidup di dalam hadirat Allah, pada akhirnya Daud diperhitungkan oleh Allah. Di tengah permasalahan yang menghimpit Daud, justru apa yang dilakukan Daud? Berseru. Apa yang berseru itu? Menjerit, berteriak kepada Tuhan. Tidak bersungut-sungut. Dan akhirnya Tuhan tahu permohonan daripada Daud, keadaan Daud pada saat itu. Kalau kita sebagai anak Allah yang paling gampang, dua hal aja ya, kalau lagu itu. Kalau saya tahu apa? Gandol Gusti ya. Ya, Gandol Gusti itu kalau nyanyi kan enak kan ya. Tapi apakah mengerti Gandol Gusti itu gimana? Ya seperti firman ini. Ya. Pergumulan kita bisa berserah kepada Tuhan. Pergumulan Daud, dia tetap menggandol pada yang di atas. Menunggu pertolongan Tuhan karena dia tahu Allah adalah sumber perlindungan di dalam hidupnya. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari yang hampir sama keadaannya sampai saat ini. Kenapa kita enggak menaruh lebih percaya kepada yang di atas? Ada janji Tuhan yang saudara harus ketahui, sampai masa tuamu aku tetap menggendong kamu. Ya. Coba kita lihat lagi, mulai dari raja, presiden, hingga sampai jajaran masyarakat kecil.
PBB pun pada saat ini sudah mengingatkan. Ada 5 hal yang saudara harus ketahui. Hati-hati dengan krisis energi. Itu yang membuat orang lebih sengsara. Kalau beras naik masih mungkin kecil itu kemungkinannya. Di Glontor sudah pasti beres sekarang harganya. Telur masih naik terus ya, apalagi nanti setelah lebaran apa yang enggak terjadi enggak tahu kita ya. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan serangan cyber. Serangan cyber itu luar biasa ya. Kemudian hati-hati dengan iklim yang sebentar kadang-kadang sekarang hujan, tahu-tahu sore panasnya luar biasa ya. Hati-hati dengan sosial politik yang membuat guncangan-guncangan pada dunia. Dan hati-hati biaya hidup meningkat. Tapi bagaimana orang yang dalam rendahan? Ya tadi itu janji-janjinya. Saya rasa bisa terlaksana, bisa saya katakan ya. Karena tax rasionya masih besar ya. Nah, dalam hal ini setiap orang pasti mengalami himpitan, atau pernahkah kita merasakan himpitan yang luar biasa? Ingat, belajar daripada firman ini, berseru kepada Tuhan dan tahu bahwa Tuhan adalah sumber perlindungan, dan hanya Allah, sekali lagi saya katakan, hanya Allah yang tahu cara penyelesaiannya, bukan diri kita. Yang ketiga, waduh, saya biasa kalau 25 menit, bentar lagi ya. Yang ketiga, Daud yang tetap tegak lurus, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ya, coba dibuka ayat 13 dan 14. Nasarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dengan cahaya kehidupan. Tentunya ini impian setiap orang. Coba sebutkan nama saudara di dalam hati. Ya, yang dikatakan di situ, B itu ya, maka titik-titik Yupito boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan, sehingga kita bisa dibebaskan daripada segala masalah. Masalah boleh ada, pertolongan pasti terjadi, itu yang penting. Nah, di dalam ayat ini tentunya di dalam 13 dan 14 ya, kita boleh belajar bagaimana Daud ditangkap, diluputkan, dan pada akhirnya Daud diluputkan dari segala cengkraman musuh pada saat itu. Langkah hidup orang benar selalu diterangi oleh Tuhan. Dan ketika tersandung pasti diluputkan. Sama di dalam kehidupan kita. Dan yang dikerjakan Daud ini menjadi janji-janji kita yang harus dilengkapi. Ya. Apa yang dilakukan? Korban syukur. Apa itu korban syukur? Korban syukur adalah korban yang diberikan melebihi dari kebiasaan. Misalnya perpuluhan apa dan lain sebagainya. Dan ada janji Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Dilakukan pada saat itu. Dan biasanya ketika orang sudah menerima pertolongan Tuhan, janjinya diluputi, ya kan? Itu yang terjadi. Ingatlah ketika kita bersyukur, jangan mengeluh. Bersyukurlah dan bersyukurlah di dalam hidupmu. Ketika engkau bersyukur, berkat Tuhan akan tercurah. Amin. Kenapa saya katakan amin? Supaya saudara tahu, ketika saudara bersyukur dan bersyukur, berkat Tuhan selalu terjadi. Ya. Kemudian cara yang paling ideal, ya, di dalam menghadapi masa-masa sulit seperti saat ini, ya, Yesus kan bilang, masih ingat dengan cerita, aku pokok anggur yang benar. Kita semua adalah carang-carangnya. Ya toh? Carang itu kalau nggak menempel dalam batang tubuhnya, tidak mungkin dia berbuah dan berkehidupan. Dan gandol Gusti, pegangan kita. Karena tangan Tuhan yang selalu menuntun di dalam kehidupan kita. Dalam hidup tentunya ada tantangan. Tantangan itu
Kalau kita mampu lalui, kita tahu kita boleh melihat kemuliaan Allah. Dan kita boleh merasakan anugerah Allah yang terbesar. Apa itu anugerah? Perisaiku yang melingkupi diriku, ya, dan yang memulihkan orang yang hancur hatinya, orang yang susah hidupnya, orang yang sedang menghadapi tak ada jalan keluar. Wis doa wae. Belajar daripada kehidupanmu. Jangan lupa, pastikan anugerah Tuhan menjadi perisai di dalam hidupmu. Melindungi keluargamu, melindungi dirimu, dan memelihara kehidupanmu. Ada bangku anugerah pada pagi hari ini yang bisa saudara pakai untuk membuka komunikasi dengan Tuhan. Segala himpitan apa yang terjadi pada saat ini, utarakan kepada Dia. Cepat atau lambat, ada jawaban yang tersedia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Acara selanjutnya akan dipimpin oleh Bapak Mayor. Baik, Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Percaya kepada Allah dalam keadaan susah, itu enggak mudah. Jadi kalau saudara baca Mazmur 56 ini, saya coba mau simpulkan sedikit bahwa ini bukan sekedar Mazmur, tapi dikatakan ini miktamnya Daud. Gitu loh. Miktamnya Daud, bukan sekedar Mazmur Daud, tapi miktam Daud. Itu bisa lihat dari pertamanya ya. Artinya saudara-saudara sekalian, Mazmur ini sebuah Mazmur di mana Daud dalam sebuah pergumulan yang sangat berat sekali. Kalau saudara baca dalam kitab-kitab sebelumnya, dalam kitab-kitab Samuel dikatakan Daud sangat takut sekali. Bukan hanya takut, tapi Alkitab bilang takut sekali. Karena Mazmur 56 ditulis dalam sebuah kondisi Daud berhadapan dengan seorang raja Gad yang bernama Raja Akis. Saudara tahu, saudaraku, dia ada di hadapan Raja Akis di antara hidup dan mati. Sehingga kalau saudara membaca pada Mazmur 56, saudara melihat dikatakan bahkan nyawanya pun sudah mau mati. Enggak mudah saudara sekalian, dia pada suatu kondisi yang begitu sulit sekali. Karena Akis Raja Gad akan membunuh dia. Sehingga tulisan dikatakan miktam Daud. Tapi saudaraku, di tengah-tengah kondisi keadaan yang sulit itu pun kita belajar hari ini bahwa seperti firman Tuhan katakan tadi, kita punya Allah yang berkuasa. Kalau saudara baca Mazmur 56, kondisi Daud sangat mengenaskan. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keenam, ayat yang ketujuh, itu kondisi keadaan Daud yang gak mudah dihadapinya. Saudara bisa membaca, itulah keadaan Daud. Saudara memasuki area Daud ke dalam pikiran dan melihat kondisi itu. Tapi pada waktu saudara membaca ayat yang kelima, ayat keempat, ayat 11, ayat yang ke-12, saudara melihat bahwa ada sebuah kata kunci tentang sebuah kepercayaan kepada Allah. Maka itulah sebuah kemenangan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, selalu saya katakan bahwa kondisi Daud waktu itu berbeda dengan kondisi kita. Zamannya Daud berbeda dengan zamannya kita. Tapi masalah selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Tapi kita percaya saudara-saudara, kalau ada perisai yang kuat, ada kuasa yang nyata pada waktu kita menghadapi persoalan. Mungkin kondisinya beda. Daud dalam kondisi yang sangat menyulitkan sekali, berhadapan dengan Raja Gad, berhadapan dengan tentara-tentara di daerah Gad, kondisi yang sangat menyulitkan sekali. Mungkin kondisi kita dalam hal keuangan, ekonomi, sakit penyakit dan sebagainya, macam hal yang menakutkan. Tapi belajar daripada Daud, waktu aku takut, aku percaya kepada Allah. Ada sebuah pujian yang mengatakan gini, kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Ini kan menjadi sebuah hal yang menarik melihat pujian ini saudara sekalian. Sama seperti kata tadi itu, percaya kepada Allah dalam kesusahan. Enggak mudah. Tapi pujian itu mengatakan seperti Paulus juga katakan bahwa di dalam kelemahanku lah maka kuasamu nyata dalam hidupku. Hari ini kita mungkin lemah. Dalam tanda kutip, kita lemah dalam keadaan keuangan, kita lemah dalam keadaan kesulitan ekonomi, kita lemah dalam keadaan kondisi sakit penyakit apapun.
Tapi ingat, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Di dalam kelemahanku, maka ada kuasa nyata Tuhan dalam hidupku. Tekan pujian ini saudara-saudara sekalian. Dan ada kesempatan bagi kita untuk berdoa pada pagi hari ini. Saya nggak tahu kondisi dan keadaan hidupmu hari ini. Tapi saya mau katakan, kau gak bisa menyembunyikan masalahmu di depan Tuhan. Engkau bisa tersenyum di depan semua manusia. Waktu engkau sulit dan susah sekalipun. Tapi engkau gak bisa tersenyum di depan Allah karena Allah tahu keadaan hidupmu hari ini. Yesus tahu kelemahanmu. Yesus tahu penyakitmu. Satu hal seperti Daud lakukan. Dia datang kepada Tuhan. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Mari saudara sekalian kita berdoa hari ini. Di minggu yang kedua di bulan yang ketiga ini. Ada bangku anugerah. Ada waktu engkau berlutut di depan bangku anugerah ini saudara sekalian. Membawa hidupmu. Membawa apapun yang menjadi ketakutanmu. Kelemahanmu, kekhawatiranmu dan apapun. Pekerjaan usahamu dan apapun. Saya mau katakan. Tuhan mengenal hatimu hari ini. Dan Tuhan tahu apa yang kau hadapi. Dan Tuhan mau kau berbicara seperti Daud. Waktu aku percaya aku tidak takut. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Karena apa? Karena apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dunia boleh terjadi berbagai macam hal. Dunia boleh berubah. Tapi firman Allah tetap selama-lamanya. Kuasamu nyata. Ambil waktu untuk berdoa sejenak. Berlutut di bangku anugerah. Minta kekuatan hari ini kepada Tuhan. Kita katakan sama-sama pujian ini. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Mari saudara sekalian. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan kita? Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasamu Tuhan. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Benar Tuhan, kami lemah, kami punya persoalan, kami punya pergumulan, kami punya harapan Tuhan. Kami gak punya pertolongan dari mana-mana, tapi pertolongan kami dari Engkau Yesus. Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianmu. Amin. Yuk katakan sama-sama. Engkau penolong di saat. Adakah hatimu susah hari ini? Adakah hatimu susah? Susah karena apa? Engkau perlu datang kepada Yesus. Karena Dia tempat perlindungan. Dia menara. Dia perisai dalam hidupmu. Perisai di hidupku. Amin. Ingat saudara sekalian. Ada kuasa Allah yang nyata di hidup kita. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu Tuhan. Hanya kekuatan Tuhanlah yang bisa menopang hidup kita. Kita lemah, kita sakit, kita punya persoalan, kita punya pergumulan, kita punya tantangan. Yo katakan, hanya Yesus pertolonganku. Engkau langsung, Engkau sumber Tuhan, sumber kekuatanku Bapa, tempat persembunyianku. Engkau penolong, Engkau penolong di saat aku susah. Waktu aku susah, susah karena ekonomi, susah karena sakit penyakit, susah karena keuangan, susah karena apapun. Kaulah menara kami Bapa dan perisai di hidupku. Engkau
Engkaulah sumber, Engkau saudara sekalian, tempat persembunyianku. Engkau penolong, Engkau menolong amin. di saat susah. Haleluya. Tempat berlindung. Kau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Ada beberapa saudara-saudara kita yang datang di bangku anugerah. Saya mau berdoa saudara sekalian hari ini. Dan saya mau katakan gini, waktu engkau mau datang di bangku anugerah, kita sudah berdoa. Kita mau nyanyikan pujian ini. Waktu nyanyikan pujian ini saudara-saudara sekalian, saudara mau datang ke bangku anugerah untuk berdoa, lakukan itu. Atau engkau bilang, aduh saya mau didoakan Mayor, tapi saya nggak bisa berlutut, saya nggak kuat. Engkau boleh berdiri saudara sekalian, engkau boleh berdiri. Engkau boleh berdiri saudara sekalian, dan saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Ambil waktu sejenak hari ini. Engkau akan melihat bagaimana kekuatan kuasa itu nyata atas hidupmu hari ini. Saya akan kandungan doakan saudara-saudara sekalian. Saudara mau bangku lakukan itu, engkau berdiri lakukan itu, dan saya akan berdoa. Engkaulah sumber dalam penuh dengan kelembutan hati kita. Engkaulah dengan suaramu yang penuh katakan, benar saudara sekalian. Hanya Yesus sumber kekuatan hidupmu. Waktu engkau susah, Dialah penolong yang setia atas hidupmu. Susah apapun hidupmu, Dia pertolongan atas hidupmu. Lebih lembut lagi, katakan sekali lagi sebelum kita berdoa. Mari saudara sekalian, katakan dengan sepenuh hatimu, Engkaulah sumber kehidupanku Tuhan dan kekuatanku. Katakan Engkaulah, doa dalam hatimu, yo. Engkaulah sumber, benar Tuhan, kekuatan hati. betul Yesus, tempat bersembunyi. Benar Yesus, karena enggak mungkin bagi Engkau, yo. Di saat susahku, tempat berlindunganku. Kau menara, yo, risai di hidupku. Katakan sama-sama, yo, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku, yo, Engkau penolong. Benar Tuhan, di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, kau menara dan perisai di hidupku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami percaya bahwa waktu kami lemah dalam hal apapun, kami tahu bahwa Engkau punya kuasa-Mu atas hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang datang di bangku anugerah, yang kami sudah berdoa kepadamu, membawa apapun menjadi kekhawatiran kami, kelemahan dan ketakutan kami, kondisi keadaan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkaulah Tuhan yang akan menjawab doa-doa kami, menjawab dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengalami kuasa kemenangan dalam Tuhan. Hamba bantu setiap kami yang berdiri Tuhan, hamba menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka, Tuhan jawab doa mereka, Tuhan berkati mereka. Apapun yang mereka doakan, untuk kesehatan mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk rumah tangga, untuk usaha, untuk
pribadi, rencana hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan dengar dan jawab doa mereka. Kami yang duduk, Tuhan juga berkati kami. Tuhan jawab doa kami Bapa. Karena kami percaya Engkaulah menara, Engkaulah perisai atas hidup kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami bersyukur. Waktu kami takut, kami percaya kepadamu ya Allah. Kepada Engkau kami percaya. Kami tidak takut. Karena apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap kami. Kami percaya Engkaulah benteng kami. Berlindung atas hidup kami Bapa. Kiranya hari ini kekuatan kuasa menara perisai Allah menjadi bagian bagi hidup kami. Terpujilah Tuhan. Namun kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Pengumuman Korops akan disampaikan oleh Bapak Yupito Muntono, Sersan Mayor Korops 2 Surabaya. Mari Pak. Ya, terima kasih atas kehadiran daripada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman tidak banyak. Ingat besok hari libur ya, tapi kita boleh belajar mengenai ini. Seminar keprajuritan, judulnya itu. Seminar keprajuritan. Ya, besok pada pukul 9 pembicaranya baca sendiri itu. Mayor Tumuhuri. Oh, Hanok Tumuhuri. Iya, betul ya? Apa? Hanok. Wow, jemaatnya lebih banyak dengan satu menangin satu ya. Sama belakang saya ya. Bapak Mayor Erwin. Apa itu? Tumpai, apa? Tumpal Ferdinand. Wes, Erwin Tampu Bolon lah angel-angel ya. Apa itu ya? Ngasih namanya juga terlalu kecil ini, siapa yang nyetak ini? Yang besar itu loh ya. Kemudian ada SH MH Kes Mayor gitu ya. Silakan hadir pada pukul 9 besok ya. Selesainya jam 2 mungkin ya, jam 2 atau setengah 3 ya, disertai makan siang. Kemudian kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa ya. Kemudian di belakang tadi Tete pesen, Busek ada jualan mungkin atau sahabatnya yang jualan. Ya. Oh ini orangnya, makanya tadi tak pikir di sini. Busek yang jualan ya, atau sama sahabat-sahabatnya. Ya. Saya ingatkan di minggu keempat itu sudah jatuh masa Raya Paskah, ya, masa Paskah. Jadi Pak Sersan Mayor Orang Muda, tolong diatur semua ya. Jadi mulai sejam Getsemani, Jumat Agung, dan ibadah Paskah ya. Yang tentunya sejam Getsemani itu Kemis biasanya ya. Jam berapa Mayor? Jam 6 ya. Itu lihat perjalanan Yesus ketika takut dia tetap berdoa. Kemudian Jumatnya jam 9 disertai dengan persembahan salib ya. Kemudian ibadah Paskahnya enggak tahu ini jam berapa ini. Oh jam 6 Busek ya. Loh ini jam 5 jam 6 ya. Oke, nanti diumumkan belakangan aja ya. Ya memang begini sudah biasa kalau saya ya. Busek ini tinggal yang ya apa nantinya ya. Sorenya ada, dipikirkan. Tergantung Pak Sersan Mayor Orang Muda aja ya, supaya nyatu. Kalau saya sama kamu gampang ya, tek gitu aja lah ya. Kemudian pada hari Senin Bapak Mayor ini yang pembicara ini Erwin Tampu Bolon sudah ditambahkan usia 1 tahun. Luar biasa, berkat Tuhan selalu menyertai kita. Tepuk tangan yang luar biasa. Berarti saudara-saudara sukacita ya.
Coba Bu Mayor Slamet, saya mohon hadir ke depan Pak untuk berdoa khususnya kepada Bapak Gembala. Ya. Dan kita bangkit berdiri, kita menyanyi Happy Birthday to you dan bertambah-tambah mulia. Silakan Bu Mayor. Yang semangat Bu Mayor, sini aja. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. God bless you. Happy birthday to you. Berapa tahun ini? Umur berapa Pak? 79 itu. Tua anakku ya. Ya kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami sudah mengikuti seluruh rangkaian acara ibadah ini. Kami telah mendapatkan berkat lewat kebenaran firman-Mu, lewat puji-pujian yang kami sudah naikkan kepada Tuhan. Tuhan pada saat ini kami berdoa khusus bagi Mayor Tampu Bolon yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun dalam usianya. Tuhan terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan dalam sepanjang tahun yang lalu. Dalam kehidupannya, dalam kesehatannya, dalam pendidikannya, dalam pelayanannya, dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Tuhan telah memberkati dan Tuhan telah turut campur tangan segala apapun yang dibutuhkannya. Oleh sebab itu Tuhan, di tahun yang baru ini, tahun yang penuh rahasia di dalam Tuhan, namun kami percayakan kehidupan Bapak Mayor Tampu Bolon di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dalam sepanjang perjalanan hidupnya di tahun yang baru ini. Memberkati kehidupan rumah tangganya, memberkati pelayanannya, memberkati semua tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya kuasa urapan Roh Kudus-Mu Engkau meteraikan dalam setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Allah penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati bagi istri, anak-anak dalam pendidikan mereka satu persatu. Allah memberkati dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan mereka. Pelayanan yang dipercayakan di tempat ini, Tuhan akan terus menolong dan memberkati untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan Bapak Mayor di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati di dalam pendidikannya sampai mencapai sarjana hukum. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Karena hikmat Tuhan yang Engkau meteraikan dalam hidupnya. Tuntunan senantiasa Engkau nyatakan di dalam perjalanan hidup selanjutnya. Oleh sebab itu Tuhan, lagi kami mau serahkan seisi ruangan ini, masing-masing kami Tuhan kenal. Dan Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi kami. Setiap pergumulan kami, kebutuhan kami, pekerjaan kami, masa depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa khusus bagi anak kami, Elda, yang nanti Jumat akan kembali ke tempat pelayanan. Tuhan berkati penerbangannya, Tuhan berkati pekerjaan di sana. Tuhan tahu segala pergumulan, tantangan yang dihadapi. Namun kami percaya anak-anak Tuhan tidak akan Kau tinggalkan. Tuhan akan terus memberi kemenangan, kekuatan, kemampuan, hikmat akal budi kepada Tuhan. Beri kuasa-Mu, wibawa-Mu Tuhan, sehingga orang tidak melihat kemanusiaannya. Dia akan melihat ada wibawa Allah di dalam setiap tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Oleh sebab Tuhan berkati masing-masing kami pada saat ini, kami percaya Allah tidak akan tinggalkan kami. Tuhan tuntun perjalanan hidup kami mulai saat ini dan seterusnya. Tuhan terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Kayaknya saudara terkagum mendengar doanya Ibu Slamet sampai saudara nggak bisa duduk lagi. Baik, silakan duduk saudara-saudara sekalian. Kita akan
dengarkan beberapa tambahan pengumuman. Eh, yang pertama yang berulang tahun dulu ya, yang berulang tahun saudara-saudara sekalian pada minggu ini, yang berulang tahun pada tanggal 12 saudara Wilson, lalu pada tanggal 17 saudara Henry Samuel Tanujaya. Itu yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kemudian yang kedua saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, pertama-tama saya pikir saya berterima kasih ya untuk semua kebaikan saudara-saudara sekalian bagi hidup saya. Saya bersyukur karena memang bulan ini sangat istimewa. Yang pertama saudara-saudara sekalian, kalau saya sudah boleh memakai gelar S2 saya, maka itu sudah diizinkan oleh pemerintah. Karena pada tanggal 28 itu saya sudah menyelesaikan semua pendidikan perkuliahan saya, dan saya sudah di judisium untuk boleh memberikan gelar itu. Jadi saudara-saudara sekalian sudah disepakati dan diakui dan boleh memakai gelar itu, maka saya memakai gelar itu. Sehingga saudara-saudara sekalian pada bulan Mei nanti, saya belum tahu tanggalnya, maka saya akan diwisuda. Jadi terima kasih dukungan saudara-saudara sekalian kepada saya, dan juga doakan pada bulan Juli kalau ini semua lancar dengan urusan pengurusan, maka saya akan mengambil sumpah dan pelantikan menjadi seorang pengacara. Jadi ini sedang dalam proses saudara-saudara sekalian. Jadi ini sudah saya urus, sebenarnya terlambat, harusnya bulan Februari kemarin ada pembukaan pelantikan dan pengambilan sumpah, cuma terlambat. Kemudian saya pergi ke kantor Peradi dan saya tanya, bakal itu baru ada nanti di bulan Juli, dan ini sedang proses-proses saudara-saudara sekalian. Kalau Tuhan izinkan, maka nanti di bulan Juli saya akan mengambil sumpah dan pelantikan menjadi seorang pengacara. Jadi ini sedang tahapan yang dilakukan. Jadi saya pikir terima kasih untuk semua dukungan saudara-saudara sekalian sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih juga untuk berkat-berkat yang saya terima. Sebenarnya gini, saya agak sedikit gak enak hati kalau mau menutupnya gitu. Karena sampai juga pintu rumah terbuka, kalau saudara mau kasih berkat lagi silahkan. Gitu loh. Saya kadang-kadang sedih gitu ya, saya mau bilang enggak gitu, saya gak enak hati juga. Nanti kita bilang, oh Mayor kok gak mau ya gitu ya. Silahkan saudara sekalian. Karena sampai kemarin sore juga masih ada. Saya pikir luar biasa. Kalau Pak Ipito bilang dalam kondisi sulit Pak ya, tapi memang berkat Tuhan melimpah. Jadi saudaraku kalau masih ada rasa bilang, oh saya belum kasih ya, silahkan. Dengan senang hati, saudara bisa memberikan apapun gitu ya. Jadi terima kasih ya untuk pemberian saudara sekalian, perhatian ya lewat doa, lewat apa yang saudara kasih ke rumah, saudara kirim ke rumah, dan berbagai macam hal yang saudara beri bagi kami saudara-saudara sekalian, dan saya sangat menikmati itu saudara-saudaraku. Terima kasih untuk kamu kok seru kali saya lihat. Kayaknya ada pengumuman tambahan enggak ya? Ya, jadi terima kasih untuk semua pemberian saudara-saudara sekalian, perhatian saudara sekalian bagi kami, dan sangat kami nikmati sekali, dan terima kasih untuk semuanya. Jika masih ada maka pintu masih terbuka, saudara bisa memberikan apapun sampai hari ini. Tuhan berkati saudara berlimpah-limpah. Gitu ya. Baik. Terima kasih untuk semua kebaikan kita. Selamat datang Ibu Jen ke Indonesia kembali setelah hampir 1 bulan ya. Sudah melingling buana gitu ya. Dan terima kasih sudah tiba kembali selamat di kota Surabaya, dan juga berdoa untuk Dr. Elda, ya Dr. Elda ya. Kapan berangkat Dr. Elda? Oh, Jumat depan. Hah? Jumat depan ini? Oh, berarti besok masih ada di acara seminar. Sebenarnya, ya Dr. Elda selamat jalan Dr. Elda ya. Tuhan memberkati dalam perjalanan, juga berdoa perjalanan dari kakak Ibu Mayor, Mama Windy ya, ada di belakang. Udah berapa hari, ada 2 minggu ya, 2 minggu Mama Windy tempat ini bersama dengan Windy dalam menghadiri acara wisuda. Wisuda dari anak mereka Windy ya, wisuda mengambil spesialis anestesi, dan sudah selesai wisudanya pada minggu kemarin tanggal 13, dan pada tanggal 3 ya, tanggal 6 kemarin pengambilan sumpah ya. Pengambilan sumpah menjadi S2 dokter anestesi. Jadi saudara-saudara sekalian semua sudah selesai, hampir 5 tahun saudara-saudara sekalian, dan akan kembali ke Kupang, tepatnya ke Betun ya, karena Windy ini pegawai negeri ya di Betun sana. Jadi Kabupaten Betun yang menyekolahkannya ke Surabaya, dan sudah mengambil anestesinya, sudah selesai dan sudah terima gelar anestesinya, dan besok akan melakukan perjalanan kembali ke daerah Kupang, lalu dari Kupang menuju perjalanan ke Betun. Tuhan menyertai perjalanan Mama Windy dan juga Windy. Terima kasih untuk bersama-sama dengan kita di tempat ini saudara-saudara sekalian. Besok sekali lagi jangan lupa kegiatan-kegiatan itu ya, dan besok ada pembayaran, saya harap bendahara bisa menerimanya ya. Jadi tolong
bendara fokus untuk menerima uang pembayaran mereka ya. Jangan sampai kita tekor Bu. Kalau tekor, nah kita yang nombok nanti nih ya. Jadi saya pikir nanti bisa diatur, tapi Ibu Bendahara mungkin bisa ya, Ci, bisa mengatur itu. Biasanya mereka datang, kasih kwitansinya dan sebagainya, karena mereka butuh kwitansi, karena itu dari koros masing-masing. Jadi tolong itu diperhatikan supaya itu bisa diselesaikan ya. Jadi mungkin bisa disiapkan. Mungkin nanti malam saudara bisa berterusan diskusi-diskusi sedikit ya, bicarakan tentang kegiatan dari esok ya. Saya pikir jangan dengan baik jam 9 sampai jam 2, karena jam setengah 4 kami ada undangan untuk mengikuti kegiatan ibadah pembukaan rapat kerja pelayanan kesehatan Bala Keselamatan ya. Jadi ada rapat kerja setengah 4 pembukaan di Hotel Bumi Surabaya ya. Rumah sakit di seluruh Indonesia akan kumpul di sana dengan semua ofisir kantor pemimpin. Jadi setengah 4 kita ada ibadah di sana. Jadi kita jam 9 sampai jam 2 kita usahakan, paling enggak Pak Yudho setengah 3 kita ada di tempat ini bersama-sama untuk kegiatan tersebut. Tolong disiapkan dengan baik. Pakaiannya saya pikir dia mau pakai uniform boleh, nggak pakai uniform juga boleh, karena tamu-tamu yang lainnya pasti pakai uniform mereka, karena mereka tahu ini keprajuritan. Tapi saudara-saudaraku saya kebebasan. Ya, silakan melakukan itu semua. Yang ambil bagian-bagian tolong disiapkan, sound system tolong disiapkan supaya tidak terganggu, LCD tolong disiapkan dengan baik karena ada tampilan-tampilan lewat tayangan PPT yang disampaikan. Ya, saya rasa itu untuk kegiatan kita esok hari. Terima kasih untuk semuanya. Ada jualan mie pangsit, benar Bu ya? Bawa pohon mangga, ya, 17.000 harganya, 17.000 harganya. Ya betul ya, betul 17.000 saudara bisa menikmati mie pangsit ala Ibu Sekretaris Korops ya. Terima kasih saudara-saudara sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Ada sekolah minggu pastinya habis sebelah ini selesai, dan sore hari ada ibadah tebusan. Mari saya undang kita untuk ada ibadah tebusan saudara-saudara sekalian. Kita percaya semuanya pasti diberkati oleh Tuhan, karena anugerah Tuhan semua kita ada sampai hari ini. Terima kasih Bapak Yupito sudah melayani, Ibu Nika melayani, dan semuanya sudah melayani. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, lalu kita akan terima doa berkat. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Ingatlah hidup kita karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Kita sehat karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi. Mari saudara sekalian pulang dengan berkat Tuhan, pulang dengan anugerah Tuhan. Jalani hidup ini dengan anugerah-Mu, jalani semua karena anugerah Tuhan. Persoalan, tantangan, itu anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari jalani hidup dengan anugerah Tuhan. Keselamatan, anugerah yang terbesar atas Tuhan berbagi hidup saudara dan saya. Mari terima berkat Tuhan hari ini. Terima anugerah Tuhan. Kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Hamba berdoa untuk semua yang sudah melayani hari ini, baik itu Ibu Nike, Bapak Yupito, Tuhan berkati mereka. Semua kami sudah mulai dengan musik, singers, LCD, sound system, mengatur ibadah online, tim kolektan. Hamba berdoa Tuhan berkati mereka semuanya. Kami juga berterima kasih, bersyukur karena Tuhan sudah menghantar perjalanan Ibu Jane dari Manado tiba dengan selamat di Surabaya. Terima kasih perlindungan Tuhan bagi hidupnya, segala pergumulannya untuk kaum keluarga, saudara yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan berkati Ibu Jane
sehatkan keluarga, berkati rumah tangga mereka Bapa. Kami juga berdoa bagi penyanyi Dr. Elda, Tuhan juga berkati. Tak akan kembali dalam tugas pelayanannya, Tuhan lindungi dia, Tuhan jagai perjalanannya, tibakan di segala selamat di tempat tujuan melakukan tugas-tugas pelayanannya. Kami berdoa bagi Mama Windy dan juga Windy akan melakukan perjalanan esok hari menuju Kupang dan Betun. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka, lindungi perjalanan mereka Bapa, jaga dan sertai mereka, tibakan mereka di tempat dengan segala selamat. Dan juga bagi Windy dalam pekerjaannya seorang dokter di Betun Tuhan, di rumah sakit Betun, Tuhan juga memberkati dalam pelayanannya. Terima kasih berapa hari tempat ini, terima kasih Windy misalkan kuliahnya Bapak telah menerima gelar spesialisnya Tuhan, anestesi, Tuhan memberkatinya. Berkati kami semua Bapak, kami percaya bagi mereka yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih untuk semuanya Bapak, terpujilah Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dan juga ibadah kami lakukan pada hari ini. Inilah doa kami Bapak, sekarang akan kembali dan pulang, Tuhan sertai kami, tibakan kami selamat di tempat kami masing-masing. Ibadah sekolah minggu, ibadah tebusan, Tuhan juga memberkati. Beri cuaca yang baik, antar anak sekolah minggu beribadah kepadamu, antar kamu orang-orang dewasa, orang-orang muda untuk hadir pada ibadah sore hari. Terpujilah Tuhanlah doa kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam Yesus kami sudah bersyukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi saudara sekalian.